saya dipanggil sebagai striker, BP dari Salatiga dipanggil striker. Pertemanan kita dari awal bertemu di 97. Awal mula sepak bola itu memang dari hobi, karena keluarga aku juga keluarga olahragawan. Artinya almarhum ayah saya itu bukan pemain sepak bola tetapi pemain bulu tangkis, notabene cuma amatir. Almarhum kakak saya nomor 2 itu bermain sepak bola. Jadi kalau saya memilih sepak bola, saya pikir memang saya punya darah olahraga di dalam keluarga. Terkait dengan bek kanan, sebenarnya saya itu bermain di striker awalnya, bukan bek kanan. Bek kanan itu berpindah posisi di saat tahun 97, tepatnya itu seleksi pelajar Asia di Ragunan. Jadi striker itu ada 5, akhirnya saya dicoba main di bek kanan. Akhirnya kejuaraan di India, pelajar Asia, saya bermain di bek kanan. Awal mula saya main bek kanan di situ, 97. Di masa kecil, aku orang yang ceria, orang yang bergaul, orang yang seperti anak-anak sekarang mungkin berbeda dengan masa-masa aku kecil dulu. Mungkin di masa aku kecil dulu kita lebih banyak bermain itu mungkin karena domisili tempat aku tinggal itu di kecamatan. Jadi kalau sekarang di acara-acara TV mungkin kurang lebih ya kayak si bolang lah gitu. Jadi kebanyakan mainnya di perkampungan, beda dengan anak-anak sekarang. Ya, seperti saya katakan tadi, keluarga saya, terutama almarhum ayah saya itu mengajarkan saya itu bermain bulu tangkis awalnya. Di saat usia saya itu sekitar 12 sampai 14 tahun itu mengajarkan bulu tangkis. Tetapi di balik saya belajar bulu tangkis, setiap sore saya juga bermain sepak bola. Seperti rutinitas lah, anak-anak setiap sore bermain sepak bola. Jadi memang hobi, selain bulu tangkis, sepak bola itu yang saya lakukan setiap harinya. Prosesnya panjang. Awal karir aku di Aceh itu, awalnya itu aku ngikutin sekolah sepak bola. Kalau bisa dikatakan termasuk terlambat. Kenapa? Karena aku sekolah sepak bola itu di saat memasuki SMP kelas 2. SMP kelas 2 mungkin usia berapa sih SMP kelas 2? 13 tahun ya, kurang lebih ya, 13 tahun. Hitungan sekarang mungkin terlambat, tetapi setelah 2 tahun aku ngikutin sekolah sepak bola, akhirnya head coach menyarankan aku ikut seleksi di PPLP Sumatera Utara di Medan, di Klat, Medan. Alhamdulillah aku terpilih di situ, aku bergabung dengan tim PPLP. Dari situ awal mula karir aku bermain sepak bola sampai ke Jakarta. Di Jackmania. Kenapa di Jackmania? Selama ini aku cuma melihat di televisi, yang tadinya aku belum bermain di top liga. Yang aku pikirkan itu supporter yang luar biasa, supporter yang begitu banyak, animonya begitu, antusiasnya begitu luas. Akhirnya itu yang membuat keinginan untuk bergabung di tim Persija. Teman pertama di Persija itu di Persija berganti-ganti ya. Ada yang waktu aku di Persija itu ada Effendi Ibrahim juga dari Aceh. Terus sama siapa lagi ya? Aku udah lupa sih, tapi yang pastinya pernah beberapa kali aku ganti kamar karena di Persija awalnya aku masuk itu kan kita mesnya di Menteng. Jadi satu kamar berdua. Jadi biasanya
Kalau misalkan pemain itu tidak diperpanjang, otomatis berganti lagi gitu. Ini unik sebenarnya. Saya bersahabat dengan BP itu bisa dikatakan lama ya. Saya dari PPLP Medan, BP dari PPLP Salatiga. Kita bertemu itu 97 seleksi pelajar Asia di India. Saya dipanggil sebagai striker, BP dari Salatiga dipanggil striker. Jadi di pertemanan kita dari awal bertemu di 97. Jadi dari 97 kita ikut pelajar Asia, 98 kita ikut PSSI 19 tahun, para Olimpik, sampai kita ikut tim nasional senior. Akhirnya kita satu klub di tim ibu kota sampai sekarang. Jadi kalau dibilang Tom and Jerry begini, karena BP ini orangnya kan bisa dikatakan usil. Artinya suka mengerjain sesuatu yang suka ngerjain orang gitu. Terutama ya mungkin saya kan yang notabene yang kenal lama sama dia, kamar sama dia, tahu bagaimana karakter saya dengan BP seperti apa. Jadi kita kalau bercanda itu ya tidak ada batas gitu. Baik itu bercanda mungkin kita lagi mau tidur, ataupun di kamar mandi, ataupun di lapangan. Jadi kalau memang selama ini kita seperti Tom and Jerry itu, aku pikir hal yang biasa, lumrah menurut aku ya, karena pertemanan kita itu memang sangat lama. Ya, saya berkarir di Persija itu sekarang hampir 19 tahun. Jadi dari awal saya masuk ke Persija itu belum pernah membawa Persija juara. Pernah di 2005 kita finalis Liga, finalis Copa, kita tidak juara. Itu yang membuat bukan sekedar penasaran ya, bisa dibilang kerugian besar, karena di dua event di tahun yang sama kita tidak bisa ngangkat trofi gitu. Itu yang membuat bisa dikatakan sangat-sangat penasaran, dan alhamdulillah di 2018 bisa juara. Kalau pemain asing, hampir semua pemain asing yang pernah datang ke Persija, terutama striker. Kenapa striker? Biasanya mereka suka diskusi, dialog. Biasanya striker maunya mereka itu bola-bola seperti apa? Apakah mungkin dulu ada Deporas lebih suka mungkin kita ngasih bola ke daerah. Dia akan komunikasi dengan kita, saya mau bola seperti ini. Roger Batum yang notabene suka bola kepala. Nah sekarang mungkin Simic. Jadi kalau dibilang dekat, hampir semua dekat. Sekarang ada Rohit Chan, ada Marco Motta juga, ada siapa satu lagi, ada Klok juga. Jadi hampir semua kita dengan pemain lokal, dengan pemain asing, saya pikir komunikasi sangat bagus. Ya, sekarang ini aku sudah ngantongin lisensi BAFC. Sambil sekarang aku masih bermain, di samping bermain aku masih butuh belajar untuk menjadi seorang pelatih, karena menjadi seorang pelatih itu butuh butuh pengalaman juga, tidak sekedar hanya pengalaman bermain, tetapi kita butuh jam terbang juga untuk melatih, mungkin dari usia dini, remaja. Jadi aku pikir dalam proses sekarang ini aku lagi mengejar juga untuk lisensi AFC ya. Jadi dalam perjalanan mudah-mudahan di tahun 2001 aku bisa ngambil lisensi AFC. Kalau target, ada yang mengatakan jangan pensiun dulu, nunggu stadion baru jadi dulu. Itu mungkin beberapa orang supporter ataupun netizen yang mengatakan itu, tapi saya tidak tahu pasti kapan. Yang pasti insya Allah kalau memang tidak ada halangan, mungkin masih diberikan kesehatan, kekuatan, tahun 2001 mungkin sambil fokus main, sambil fokus untuk melatih. Keinginan untuk melatih Persija pasti ada,
pasti ada. Tetapi seperti saya katakan tadi, butuh pengalaman, butuh jam terbang di saat kita posisi kita sebagai pelatih gitu. Karena tidak semua orang dari awalnya main tiba-tiba pensiun langsung jadi pelatih. Saya pikir tidak segampang itu. Kita juga butuh menangani satu tim, bagaimana menghadapi tekanan, bagaimana menyusun strategi, bagaimana meracik suatu tim itu menjadi suatu tim yang solid. Jadi aku pikir butuh belajar lah untuk lebih banyak lagi untuk bisa menangani tim sekelas sebesar Persija Jakarta. Kalau di saat kompetisi begini mungkin aku ngisi waktunya mungkin yang pasti latihan, walaupun tidak setiap hari, setidaknya 2 hari sekali aku tetap latihan, menjaga kebugaran, menjaga stamina. Hari-hari luang ya mungkin aku refresh, mungkin bisa jalan sama teman atau mungkin ngobrol, ngopi, ataupun ya contoh sekarang ini mungkin kita ngisi waktu refreshnya di Cibodas. Kita ada bermain komodo, kita ke air terjun, terus kita bisa malam bikin api unggun. Jadi aku pikir mengisi hal-hal yang positif lah di saat break kompetisi saat sekarang ini. Untuk pemain muda, saya pikir kalau ingin menjadi sesuatu, yang pasti harus disiplin, kerja keras, jangan takut untuk berkeringat, jangan takut untuk sakit, karena ingin mencapai sesuatu itu harus butuh kerja keras, butuh disiplin, butuh masukan mungkin dari head coach. Jadi kalau istilah aku katakan, kerja keras itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi jangan pernah puas, jangan pernah besar terlalu cepat gitu. Jadi tetaplah seperti ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk. Mudah-mudahan pesan ini bisa memberikan inspirasi lah buat adik-adik ataupun pemain muda yang ingin menjadi pemain besar. Harapan aku buat 2001 setidaknya kompetisi bisa berjalan, karena kita 2020 sudah bisa dikatakan hampir setahun ini tidak berkompetisi. Harapannya di 2021 kompetisi bisa berjalan, kita bisa kumpul lagi seperti biasa di mes, kita bisa latihan bareng, kita bisa bercanda, kita bisa komunikasi. Itu sih harapan aku buat 2001.